materi pertama yakni Bang Yusri Isra Mahendra dengan tema atau dengan judul Politisi Muda Dana Masa Depan Demokrasi Lokal di NTB. Kepada Kakanda kami persilakan. Cek, oke. Saya kira karena mau bicara politik, jadi disadap langsung ini mic-nya. Ini bahaya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman semua, karena telah memberikan kesempatan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kita bisa hadir dalam ruang intelektual. Itu yang paling penting. Selawat dan salam kita aturkan kepada Revo Sinar Sejati Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman terdegradasinya moral manusia menuju manusia-manusia yang berintelektual dan berakhlak mulia. Jadi saya perlu garis bawahi karena ini adalah forumnya di kampus. Jadi Nabi Muhammad itu menuntun bukan hanya untuk menjadikan anak muda, menjadikan generasi itu menjadi orang yang berintelektual, tetapi kita juga dituntun untuk menjadi orang yang berintegritas, kira-kira seperti itu. Jadi kalau berintelektual tanpa integritas itu rasa-rasanya ada yang kurang gitu loh. Nah sehingga saya tertarik sekali Bang ketika teman-teman dari BIDOM ya mengadakan dialog dengan tema peran pemuda dalam mengawal demokrasi. Kalau saya agak radikal saya Bang. Saya nggak mau menggunakan kata mengawal. Saya mau menggunakan kata menuntun. Karena kalau mengawal, anak muda itu nggak proaktif. Tapi kalau dia menuntun, ya anak muda lah yang menentukan demokrasi itu seperti apa. Nah hari ini yang kita butuhkan adalah bagaimana anak muda itu menjadi penentu. Bukan anak muda hanya mengawal, kalau ada pelanggaran lapor. Bukan itu yang kita butuhkan. Nah sekarang semacam ada disrupsi ketika kita bicara tentang peran pemuda, apalagi kampus. Seolah-olah pemuda itu yang identik dengan mahasiswa cukup di kampus saja katanya. Saya pernah diskusi dengan ketua BIDOM sebelum masuk di forum ini Bunda. Nilai paling tinggi seorang mahasiswa itu adalah 4. Ya. Sedangkan dalam kehidupan nilai sempurna itu adalah 100. Kalau yang kita dapatkan di kampus itu hanya 4, berarti kita kekurangan 96. Pertanyaan kritisnya adalah 96 itu kita dapat dari mana? Kita dapat dari organisasi di luar kampus. Karena itu saya sangat appreciate ya teman-teman yang mengadakan ini. Forum ini adalah forum tadi yang akan menuntun demokrasi Indonesia. Saya tertarik tadi Pak Moderator, Bang Pembina juga katakan bahwa penggalan statement dari Bung Karno. Kebetulan saya senang ya Bung Karno ya. Saya salah satu tokoh pendiri bangsa yang saya senang itu adalah Bung Karno. Tapi tidak ikut kampanyenya Ganjar hari ini ya. Ini kalau disclaimer dulu. Jadi Bung Karno itu ya dari mudanya dia menghibahkan pikiran dan tenaganya untuk bangsa. Dia ngekos di rumahnya Hos Cokro Aminoto bersama Musso dan Kartosuwiryo. Itu satu kamar itu Pak. 3 tokoh yang melahirkan 3 ideologi berbeda. Bung Karno dengan nasionalisme, Musso dengan paham komunisme, dan Kartosuwiryo adalah pendiri negara Islam Bandung. Bayangkan 3 anak muda itu yang menginstall pikiran peradaban bangsa Indonesia yang hari ini kita nikmati. Nah masalahnya adalah bagaimana dengan anak muda kita hari ini? Tadi kita singgung peran kampus. Kampus itu hanya mensuplai 4 untuk nilai sempurna di kehidupan sosial. Kalau hanya 4, kemudian kita lipat tangan di kampus, nah ini sesuatu hal yang saya rasa semacam ada pergeseran paradigma. Anak muda itu dia harus keluar di kampus, bukan mengawal, tapi dia yang menuntun, mendobrak. Karena
politik Indonesia, demokrasi Indonesia itu harusnya dimulai dari kampus. Dan sangat saya apresiasi ya Universitas Politeknik Medika Farma Husada ini menjadi salah satu ya pioner yang menjadi role model dari pikiran anak muda di NTB. Nah, ini sesuatu hal yang harusnya kita bangun. Kesadaran terhadap politik dan demokrasi itu dimulai dari kampus. Kondisinya hari ini adalah justru politik dilarang masuk kampus. Nah, ini ya, kalau kita ini sekaligus kritik autokritik, mungkin nanti dijelasin sama Bunda ya Asma bahwa kenapa politik dilarang masuk ke kampus, padahal harusnya politik itu dibongkar di kampus. Pikiran calon DPR kita itu ditelanjangi di kampus, begitu, ditelanjangi oleh intelektual kampus. Sekarang kalau kita bicara politik, kampus tidak boleh bicara politik. Ya. Harusnya peradaban itu dimulai di kampus. Kalau kita membaca sejarah teman-teman semua, ya, di sejarah peradaban Eropa, sejarah peradaban negara-negara yang sangat akseleratif perkembangan demokrasinya, justru peradaban itu dimulai dari kampus. Peran kampus itu sangat vital untuk menentukan bagaimana demokrasi itu bisa dituntun atau tidak. Dan di situ adalah peran anak muda. Kampus itu, anak muda itu, dia harus punya minimal 3 hal ketika masuk kampus. Dan ini yang tidak maksimal didapatkan. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan anak muda yang ketika dia selesai di kampus belum siap masuk ke masyarakat karena dia tidak memiliki 3 hal ini. Pemuda itu silakan Bang. Pemuda itu pertama dia harus punya knowledge. Pemuda itu harus punya knowledge, ilmu pengetahuan. Setelah anak muda itu punya ilmu pengetahuan, itu tidak cukup karena hanya 4, Pak. Anak muda itu butuh yang namanya relation, networking, perkenalan. Bertemu satu panggung dengan abang-abang saya hari ini adalah salah satu momentum yang membangun networking itu. Kemudian ketiga, anak muda itu harus matang secara experience, pengalaman. Itu yang dibutuhkan. Itu yang akan mampu menuntun demokrasi kita. Persoalannya sekarang anak muda, ya, atau yang katanya sekarang mahasiswa, ya udah yang penting IP-nya 4. Ya. Datang rapat di bidong nggak mau, diajak diskusi sama pembina ogah-ogahan. Padahal di kampus itu nilai tertinggi 4, yang kamu cari itu 96. Itu adalah ilmu kehidupan. Makanya kalau saya selalu bagi 2 ilmu itu, ya, ada ilmu pendidikan, ada ilmu kehidupan. 2 hal ini harus balance, harus jalan beriringan. Saya selalu katakan di beberapa forum, ya, ketika kita bicara tentang anak muda, ketika kita bicara tentang peran pemuda dalam menuntun demokrasi Indonesia, anak muda itu tidak boleh hanya menjadi penonton. 1928 itu anak muda, 1945 itu peran anak muda, 1998 yang selalu digaungkan oleh Pak Ketua teman-temannya itu, tumbangnya Orde Baru, itu peran anak muda. Pertanyaannya adalah setelah 25 reformasi kita mau apa? Kita lihat ada semacam pergeseran cara pandang terhadap kita, terhadap cara kita membangun bangsa. Bangsa Indonesia ini itu dilahirkan dengan perdebatan. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang dilahirkan dengan pikiran. Nah, hari ini semacam ada ketakutan terhadap pikiran. Seolah-olah kalau kita bicara tentang demokrasi, mahasiswa, anak muda bicara tentang politik, oh, itu bukan domain kalian. Politik nggak boleh masuk kampus. Padahal pembicaraan tentang penumbangan Orde Baru itu dibicarakan di kantin fakultas yang ada di Universitas Trisakti, Universitas Indonesia.
itu politik. Begitu. Pembicaraan tentang bagaimana kita melakukan revolusi itu dibicarakan di kampus yang hari ini itu menjadi ITB, ya, oleh Bung Karno bersama teman-temannya. Lalu fungsi kampus kita hari ini apa ketika anak mudanya tidak diberikan ruang dan peluang untuk berbicara tentang politik? Karena itu saya ingin rubah cara pandang kita, dan mungkin agak radikal saya, Bang. Bukan kata mengawal, tapi harus menuntun. Kita harus proaktif. Jangan sampai kita memilih kucing berkarung-karung. Benar ya? Ya. Karena kondisinya sekarang kita nggak pernah tahu, ya, kapasitas kepemimpinan kita seperti apa di masa depan. Hari ini kita hanya memilih pemimpin populis. Yang penting dia followersnya banyak disebutin orang, tapi secara kapasitas tidak ada. Sedangkan pendiri bangsa kita, founding persons, kalau saya bilang founding fathers nanti Bu Asma marah, karena pendiri bangsa ini bukan hanya laki-laki. Founding persons kita mendirikan bangsa ini itu dengan pikiran, dengan perdebatan. Perdebatan pikiran itu adalah kapasitas. Hari ini kita cenderung memilih pemimpin populis, ya, yang penting dia followersnya 30.000. Bentar-bentar nanti saya dituduh nih, Bang, karena punya konten YouTube nanti katanya mau masuk politik nih, bahaya juga kan? Padahal enggak gitu. Nah, fungsi anak muda adalah menggeser paradigma itu dari publik yang memilih pemimpin populis menuju publik yang memilih pemimpin yang berbasis pada kapasitas. Dan kapasitas saja tidak cukup. Pemimpin itu harus punya standar moral. Jadi moralitas paling pertama, kedua intelektualitas, baru popularitas itu mengikuti. Nah, sekarang jangan dibalik-balik. Kondisi hari ini adalah kita terombang-ambing oleh populisme. Sehingga ya tadi, beli kucing berkarung-karung. Jadi yang ingin saya gugah adalah bagaimana kita menumbuhkan kembali kesadaran etis. Ini penting, menumbuhkan kembali kesadaran etis anak muda dalam melihat demokrasi Indonesia. Saya ingin akhiri karena mungkin nanti kita akan berlanjut di sesi tanya jawab. Kalau soalnya, Bang, kalau saya dikasih ngomong ini suka saya. Saya ingin akhiri dengan satu quote dari Socrates. Socrates itu pernah berkata bahwa orang yang tahu adalah dia yang tahu dirinya tidak tahu. So, anak muda, ketika kita ingin membangun politik yang berbasis pada pikiran, belajar, matangkan kapasitas kita, baru kita bisa go to politics. Thank you. Kepada Ibunda kami silakan. Terima kasih. Cek satu. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Salam sehat. Yang saya hormati para narasumber yang ada di sini, sahabat-sahabat mahasiswa. Menarik memang berbicara tentang cek. Suara saya yang kecil ya. Disadap, Bunda. Ya, menarik memang kalau berbicara tentang peran pemuda. Kita ini juga pernah muda ya, Pak ya. Jadi peran pemuda kalau berbicara tentang pemudanya itu menyangkut usia dulu. Usia pemuda di dalam Undang-Undang Kepemudaan, Undang-Undang 40 2009 itu menyatakan di situ usia pemuda adalah 16 sampai 30 tahun. Nah, ini usia yang digolongkan oleh undang-undang gitu ya. Tapi kita masih muda lah ini ya. Kita masih tergolong muda. Ya. Karena kita berada di ruang lingkup pemuda gitu ya. Nah, ketika kita berbicara peran pemuda dalam mengawal demokrasi, tentu saja kita harus ya berbicara terkait dengan apa dan bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh pemuda.
Nah, apa dan bagaimana yang dilakukan oleh pemuda ini beranjak dari pengetahuan yang dimiliki oleh pemuda itu sendiri. Pengetahuan itu dari mana? Dari seringnya membaca, dari seringnya berdiskusi, dari seringnya sharing satu sama lain. Nah, antara pemuda itu sendiri bisa memberikan atau memberi temannya pengalaman yang dia alami. Sehingga apa yang dilakukan oleh salah satu temannya itu bisa kemudian menjadi suatu orientasi terhadap pemuda lainnya untuk melakukan hal yang sama dalam hal kebaikan, terutama dalam demokrasi misalnya, gitu kan? Nah, terhadap hal ini maka dituntut kemampuan pemuda dalam hal menjadi agen perubahan, gitu ya. Agent of change. Agent of change. Apalagi kemudian menjadi agent of control. Nah, ini memang tidak mudah. Kenapa dikatakan tidak mudah? Karena tuntutan untuk menjadi agent itu banyak, gitu ya. Dia harus ada dulu ya kemampuan pada diri pemuda itu untuk menjadi agent. Karena apa? Untuk menjadi agent itu sendiri kan ada formulanya. Pertama, formula yang harus dilakukan, dia harus menguasai apa yang harus dia ingin rubah. Kalau tidak ada penguasaan terhadap itu, kalau saya bilang jangan bermimpi. Kuasai dulu itu, baru melakukan perubahan. Nah, cara melakukan perubahan adalah paling tidak pada diri sendiri dulu. Pada diri sendiri dulu. Kemudian di lingkungan. Baru berbicara tentang skala besarnya. Selalu belajar, selalu sering membaca. Karena apa? Karena dari membaca itu pengetahuan itu hadir, ya. Apa yang kita tidak ketahui menjadi kita ketahui dengan cara membaca. Karena apa? Karena sesering kita membaca, sebanyak itulah yang kita tidak ketahui. Itu kalau saya membaca seusia saya ini sangat sedikit ternyata apa yang saya ketahui itu. Sangat sedikit. Apalagi tidak membaca. Nah, ini mungkin bukan sedikit lagi. Nah, kalau mau melakukan perubahan tanpa hal tersebut, nonsen. Yang kedua yang harus ditumbuhkan adalah kemampuan diri. Kemampuan diri itu dalam hal apa? Selesai dulu dengan diri sendiri baru berbicara tentang perubahan. Apa itu selesai dengan diri sendiri? Untuk kepentingan diri sendiri itu dikesampingkan dulu. Berbicara tentang perubahan. Mengawal demokrasi apalagi? Karena demokrasi ini dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, sahabat-sahabat semuanya, generasi muda ya, pemuda-pemuda yang luar biasa ini, saya memang salut kepada pemuda-pemuda ini kan, karena tanpa generasi pemuda ini, tanpa pemuda maka generasi nanti akan terputus. Dan apa yang diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita mungkin saja nanti tidak menjadi suatu hal yang luar biasa. Nah, di mata pemuda seharusnya ya hal-hal terkait politik memang itu harus menarik di mata pemuda. Karena apa? Karena politik ini kan, demokrasi ini kan sebenarnya itu cara secara legal untuk mendapatkan suatu kekuasaan, untuk memindahkan suatu kekuasaan, misalnya seperti itu. Nah, hal seperti inilah yang harus dibekali pada diri pemuda. Kalau tidak ada bekal itu nonsen, jangan sama sekali. Nah, kenapa politik ini menjadi penting untuk dibicarakan oleh pemuda? Sebagai generasi penerus tidak mungkin keluar atau tidak mungkin tidak memikirkan politik. Dia akan mau tidak mau, suka tidak suka, kakinya sebelah. Itu sudah ada sebenarnya di dunia politik. Cuman tidak sadar. Karena apa? Karena mereka punya hak pilih, Pak. Punya hak pilih, untuk menyalurkan hak pilih itu hak politik.
hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, di mana dia mempunyai hak pilih, kemudian nanti pada saat-saat tertentu dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi, dia memiliki hak untuk dipilih. Nah, ini semangat yang luar biasa kepada pemuda-pemuda itu, ya, kita-kita semua yang ada di sini untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Karena tidak gampang masuk di dunia politik itu. Tidak gampang. Politik itu tidak jahat sebenarnya. Hanya orang yang menjalankan politik itu kemungkinan. Ada kemungkinan ya, tidak semua. Ada kemungkinan. Karena apa? Karena memang politik itu dinamikanya luar biasa. Politik itu dinamikanya luar biasa. Karena sekian ribu orang yang ada di satu daerah memilih ya sekian puluh kursi. Nah, satu kursi itu diperebutkan oleh sekian orang. Nah, inilah yang kemudian menjadi benturan dan lain sebagainya. Tapi apabila kita semua sebagai warga negara Indonesia yang sadar akan pendidikan politik perlu diberikan kepada pemuda, maka sesungguhnya tidak ada yang pemuda itu yang tidak paham politik. Ketiga, kenapa perlunya pemuda mengetahui politik? Nah, saya kembali lagi tadi kepada Mas Iza ya, bahwa kenapa sih kampus itu dilarang berpolitik? Ini menarik memang. Seharusnya ini menjadi daya tarik untuk pemuda itu untuk melakukan penelitian. Kalau menurut saya, lakukan penelitian itu dan bahas secara nasional, keren gitu loh, ya kan? Kalau memang kampus ini tidak ada fakultas hukumnya, bisa melakukan penelitian itu lintas fakultas, lintas universitas, lintas disiplin ilmu. Ajak teman-temannya yang mengerti tentang yang di bidang hukum, di bidang politik, untuk ikut meneliti tentang kenapa sih kampus itu dilarang. Itu keren itu. Nanti seminarkan dia, undang orang-orang penting itu untuk membahas itu. Saya kira itu hal yang luar biasa yang bisa adik-adik lakukan. Kenapa? Karena memang larangan berpolitik di kampus itu dikategorikan sebagai tempat pendidikan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 7 tentang pemilu, memang tempat pendidikan, tempat ibadah, sarana pemerintah itu dilarang. Dilarang untuk ya dipakai berpolitik. Tetapi dalam hal memberikan pendidikan politik, kita punya kewajiban semuanya. Semua kita punya kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada generasi muda. Tetapi berpolitiknya yang dilarang oleh undang-undang, bukan oleh Bawaslu yang melarang. Tapi undang-undang melarang tentang hal itu. Nah, ini memang perlu dilakukan penelitian sehingga bisa saja kemudian pemuda menjadi garda utama untuk melakukan judicial review kepada MK. Judicial review itu apa? Mempersoalkan undang-undang ini dengan undang-undang dasar. Connect enggak, cocok enggak dengan undang-undang dasar? Karena undang-undang ini kan di bawah undang-undang dasar, dia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, ini bisa dilakukan, menjadi penggawa di situ tuh luar biasa, ya. Nah, kami bukan dalam konteks melarang, tapi undang-undang melarang kemudian kami mengawal. Begitu konteksnya. Jadi kalau masih Undang-Undang Nomor 7 ini berlaku, ya seperti itu aturannya. Karena Undang-Undang Nomor 7 ini kan berlaku juga di pemilu yang sebelumnya. Di 2019 itu Undang-Undang 7 nomor tahun 2017 yang berlaku sama seperti sekarang ini, kecuali ada perubahan kemarin judicial review terkait dengan adanya provinsi baru. Hal-hal lainnya nggak ada yang berubah sama sekali, aturannya sama. Kemudian nanti juga akan ada lagi pilkada yang irisannya banyak tahapan yang beririsan. Nah, peran pemuda di dalam pemilu ini selain memperjuangkan haknya, selain bisa menggunakan haknya dipilih dan memilih, ya,
juga bisa kemudian berperan sebagai pengawas partisipatif kalau menurut kami itu. Pengawas partisipatif di sini adalah pengawas yang memang lahir dari diri sendiri ya untuk membantu Bawaslu dalam hal melakukan pengawasan. Nah, kenapa ini diadakan? Karena Bawaslu itu sedikit, Pak. Di Kota Mataram hanya 3, di kecamatan hanya 3, di kelurahan hanya 1, Pak. Nanti kalau ada TPS-nya hanya 1. Nah, itu saja yang kami punya pasukan itu. Nah, butuh kemudian ya pengawas-pengawas partisipatif yang bisa memberikan informasi kepada kami sehingga banyak keluhan selama ini kok itu saja tidak bisa diselesaikan. Misalnya politik uang. Nah, ini peran pemuda luar biasa di sini. Misalnya mengetahui hal itu, beri informasi kepada Bawaslu. Ibu atau Bunda, biasa saya dipanggil Bunda. Ini ada informasi terkait dengan politik uang, bisa diberikan kepada kami. Kami nanti akan melakukan semacam yang namanya suatu tindakan untuk mencari tahu, ya, apakah ini benar atau tidak. Termasuk informasi yang ada di media sosial kami juga telusuri, Pak. Dalam hal untuk membuktikan apakah ini benar atau tidak. Kalau memang kami bisa membuktikan itu benar, maka itu akan menjadi temuan oleh Bawaslu. Bawaslu ya yang akan melakukan semuanya, yang menjadi pelapor itu Bawaslu. Tapi dalam hal kaitannya dengan peran pemuda di sini adalah mari mengawal diri itu dengan cara ya mulai berperan. Mulai berperan. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Ya kan, pemilu itu hanya 5 tahun. itu dia, 1 kali dalam 5 tahun. Nah, ini kan pemuda sekarang ini, anggaplah kami memang belum mengerti, tetapi 5 tahun kemudian itu beda lagi, Pak. Kemungkinan kenapa saya ada pertanyaan, ada penyesalan, kenapa saya 5 tahun kemarin tidak melakukannya ya? Itu. Maka mulai dari sekarang pelajari semua terkait dengan apa dan bagaimana hak-hak adik-adik ini dalam hal politik. Kalau itu menurut saya. Terima kasih, nanti kita teruskan untuk diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ayahanda kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan dan kesempatan sehingga pada hari libur ini kemudian kita bisa berbagi ide gagasan dan pengetahuan di majelis ilmu yang luar biasa digagas oleh forum komunikasi mahasiswa di Madoku. Itu luar biasa menurut saya di tengah ruang-ruang publik yang sepi dari aktivitas akademik. Kompas Bidom kami lain kemudian suatu saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Irawan sebagai Dewan Pembina dan khusus kepada seluruh anggota Kompas Bidom, dan yang teristimewa juga kepada Adinda Yusri Isa Mahendra, salah satu tokoh muda juga yang aktif menyediakan ruang-ruang diskusi sebagai fasilitas untuk memberikan pendidikan publik yang baik untuk masyarakat di NTB, dan juga kepada Ibu Sri yang juga kemudian menjadi bagian dari upaya untuk membangun dan menumbuhkan demokrasi sebagai alternatif yang menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan, dan juga kebebasan bagi kita manusia. Saya tidak banyak kemudian bisa bicara karena dua pemampir tadi sudah cukup memberikan informasi yang mendidik kita untuk memegang penuh tanggung jawab etik kita bahwa pemuda itu adalah salah satu dari fondasi dari kehidupan bernegara. Menarik dari apa yang kemudian kita diskusikan tentang demokrasi,
Jadi demokrasi ini kan sudah dikenal 35 tahun sebelum Masehi polis di Yunani, dan sampai saat ini kemudian orang percaya bahwa demokrasi itu adalah sistem yang telah memenangkan banyak ideologi, terutama setelah komunisme dan monarki di Eropa itu gagal, maka demokrasi dianggap sebagai salah satu sistem yang paling baik dan terbaik untuk saat ini. Cuma kemudian kalau kita bicara soal kapitalisme demokrasi, itu bukan rahasia umum bahwa setiap pemilu, setiap kontestasi politik ada miliaran bahkan triliunan uang yang kemudian beredar, baik yang kemudian disediakan oleh aktor yang kemudian terlibat kompetisi maupun juga kemudian yang disediakan oleh negara sebagai fasilitator di dalam kompetisi politik. Tetapi problem di Indonesia soal kapitalisme demokrasi itu yang kemudian menyebabkan terjadi krisis kepemimpinan, di mana demokrasi kita masih berjalan dalam proses yang sangat prosedural. Jadi orang di setiap musim pemilu hanya memberikan suara, memberikan haknya, tapi sulit sekali kemudian kita mewujudkan dan melahirkan pemimpin yang berkualitas, yang menguasai masalah-masalah fundamental di masyarakat, lalu mengeksekusinya dengan kebijakan-kebijakan politik yang baik. Itu yang menjadi soal kita. Sehingga kemudian orang dengan popularitas seperti yang dikatakan oleh Adinda Yusril tadi, tanpa melalui proses kaderisasi di partai politik yang benar, tanpa kemudian memiliki pengalaman politik yang baik dan pemahaman terhadap masalah-masalah politik, asal populer dan asal punya uang, dia bisa jadi politisi. Sehingga kemudian ada problem base di demokrasi kita yang saya sebut sebagai kesenjangan dan disparitas. Pertama, otoritas dengan kapasitas pemimpin yang terpilih itu tidak linear. Jadi menjadi kepala daerah, menjadi anggota DPR itu kan otoritas yang besar. Kalau saya meminjam istilah dari Abah Said bahwa otoritas itu adalah sebuah keistimewaan, seperti kata Ibu Sri tadi bahwa menjadi DPR, menjadi kepala daerah itu adalah sebuah keistimewaan dan itu mahal ongkosnya. Tetapi kemudian sayangnya ketika politik uang jadi budaya dan sangat kapitalistik, maka yang terpilih itu bukan yang terbaik, tapi yang populer dan yang punya uang. Ketika diberi amanah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin, jadi di situ kemudian kita menemukan inkompetensi. Orang tidak tahu bekerja apa dengan kapasitasnya sebagai kepala daerah, sebagai DPR. Sehingga kemudian kita bisa lihat bagaimana di DPR kita, sistem legislasi kita itu rendah mutunya. Banyak aturan yang dibuat yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Prolegnas kita banyak yang dibatalkan oleh MK. Mengapa? Karena mutu dari sistem pembuatan undang-undang kita di DPR itu rendah. Mengapa? Karena yang terpilih bukan yang terbaik dan yang punya kompetensi. Tepuk tangan dulu untuk hal itu. Yang kedua, mengapa demokrasi itu penting? Satu seorang ahli yang saya sangat minati itu namanya Francis Fukuyama yang menulis buku tentang The Clash of Civilization. Dia mengatakan bahwa di seluruh akhir dari perjalanan ideologi, maka demokrasi itu keluar sebagai pemenang. Mengapa? Karena demokrasi itu membuat orang dari bukan siapa-siapa itu bisa menjadi apa-apa. Karena di dalamnya menyediakan apa itu? Uang yang setara. Siapapun bisa ikut terlibat di dalam kompetisi politik tanpa kemudian mempersoalkan dia aristokrat, nobleman atau bukan nobleman. Maka orang biasa kemudian bisa menjadi politisi, bahkan bisa menjadi pemimpin. Tapi problemnya demokrasi kita itu kehilangan substansi. Asal populer, tapi kemudian orang tidak punya kompetensi, lalu kemudian itu yang kemudian menjadi kecenderungan dan tren di dalam demokrasi kita. Sehingga apa yang terjadi? Populisme sekarang itu sudah mulai digugat. Mengapa? Ternyata orang populer tidak bisa bekerja, hanya bisa mencitrakan diri sebagai yang bisa bekerja, tapi kenyataannya tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah fundamental di masyarakat. Contoh, soal pendidikan kita yang kemudian belum bisa berkembang termasuk di NTT. Soal pertumbuhan ekonomi kita belum bisa sampai 5% di NTT. Soal disparitas generasi kita juga masih tinggi. Mengapa demikian? Tadi kita tidak tahu mengelola kekuasaan ini sebagai sumber daya untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai public virtue dalam istilah Aristoteles, yaitu kebaikan bersama. Jadi demokrasi yang kemudian kita anut saat ini sebenarnya adalah demokrasi yang kemudian hanya memapankan apa yang disebut sebagai
akses oligarki. Jadi tidak ada kemudian pemuda sebagai tulang punggung generasi tulang punggung negara itu kemudian kritis kemudian menyeleksi setiap isu-isu dan proses-proses politik yang terjadi. Contoh, bukan hanya sih mohon maaf ini, jadi proses seleksi KPUD semua bawa gerbong, mana terlibat dalam afiliasi politik dan bahkan titipan partai politik tertentu. Mohon maaf, orang tidak punya pilihan lain. Kenapa? Karena sistem memfasilitasi untuk itu. Kalau tidak menggunakan gerbong, tidak menggunakan bendera, tidak menggunakan afiliasi partai politik, orang tidak bisa terpilih. Apa dampaknya? Bagaimana mempertanggungjawabkan proses pemilu yang legitim, yang jujur, yang adil, yang imparsial. Kalau kemudian penyelenggaranya juga bermain untuk kemudian memenangkan calon-calon tertentu atau partai politik tertentu, ini soal-soal demokrasi yang jangan disuarakan. Karena suara yang benar itu sangat mahal dan orang cenderung tidak mau mendengar itu sebagai sebuah kebenaran yang kemudian bisa mengubah keadaan. Jadi saya kira itu problem-problem demokrasi kita. Yang ketiga, saya mengatakan bahwa ada problem yang harusnya diketahui bersama oleh kita semua. Mengapa generasi penting untuk kemudian menyertakan diri di dalam proses-proses pemilu? Sistem politik yang baik seperti demokrasi itu kalau juga kemudian kita tidak ikut mengawal, tidak ikut menuntunnya pada substansinya untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kebebasan, maka itu akan menyebabkan demokrasi kita ini akan cenderung menjadi elitis. Jadi siapa yang punya uang, dia terus akan kemudian memenangkan pertarungan politik yang kemudian itu berdampak pada misalkan kualitas demokrasi yang buruk, kan tidak ada kontrol publik yang kuat. Nah, padahal misalkan kalau kita lihat bagaimana Ernest Laclau, salah seorang pemikir politik kenamaan di Argentina, dia menyatakan bahwa ada dua hal yang mestinya kemudian kita cermati sebagai kekuatan penting di dalam demokrasi. Yang pertama ada yang disebut sebagai populisme, seperti yang dikatakan oleh Yusri Issa tadi. Apa itu populisme? Jadi bagaimana seorang politisi bahkan masyarakat ini kemudian memahami apa basis masalah yang dialami oleh masyarakat di bawah. Lalu itu yang kemudian disuarakan sebagai kepentingan politik komunal yang kemudian harus dihadirkan di dalam ruang pemilu. Yang kedua, diskursus. Apa itu diskursus? Wacana dari masalah-masalah yang kemudian dialami masyarakat di bawah itu sebenarnya harus menjadi masalah komunal yang kemudian tidak hanya dikuasai oleh aktor politik yang terlibat kontestasi, tapi yang lebih penting juga adalah itu menjadi pengetahuan publik dan menjadi gerakan publik, sehingga kemudian ada feedback antara apa yang diperjuangkan oleh politisi dan apa yang kemudian menjadi perjuangan bersama yang dicita-citakan oleh mahasiswa sebagai tulang punggung dari kehidupan bernegara. Saya mengutip akan dikatakan oleh Benjamin Fine dalam bukunya 1000 Believers. Dia menyatakan bahwa generasi muda itu adalah our national leader in the future. Jadi dia menyatakan bahwa generasi muda itu adalah pemimpin nasional kita di masa yang akan datang. Tapi kemudian kita harus juga kembali di forum yang begitu terhormat ini, berapa banyak ini generasi muda Kompas Bidom yang datang. Ini kan soal-soal yang sederhana seperti yang katakan Ibu Sri tadi. Mahal ilmu pengetahuan saya adalah di Makassar S1, S2 sampai S3. Jadi menghadirkan narasumber dengan popularitas ilmu yang bagus itu mahal dan langka. Belum ada orang S3 pada saat itu. Sekarang Anda bikin kegiatan doktor dan profesor dari Lima itu banyak sekali. Sehingga banyak saya katakan bahwa kapitalisme demokrasi di daerah ini bukan cerita kosong, tapi itu adalah realitas politik yang memang harus menjadi atensi, harus menjadi perhatian dari generasi muda, supaya peran etik generasi muda sebagai agent of control, sebagai agent of change